sebenarnya ada apa sih? Ada hal sensitif yang memang tersentuh yang udah nggak bisa ditolerir lagi apa gimana gitu? Ya kalau ada orang depan gue gebukin sekalian. Tapi apakah kita berkoar-koar? Anak gue kalah, halo, kayak gitu itu. Siapa yang nggak suka sama Aziz Kalim? Tapi kan dari sini kita bisa lihat ya, yang mana faktor yang influencer, yang mana faktor yang beneran faktor. Kan kelihatan sampahnya ini siapa? Si Miss ini istrinya ini, Gusti Allah. Kok sampai ngomongnya ngaco banget nih cewek. Wah berarti sebenarnya nih ya, ini bukan level aku. Udah lu pakai tangan dua, kaki dua, aku pakai kaki satu, tangan satu. 2M. Orang bodoh mana, promotor mana yang mau? Yang bayar orang 2M. Siapa yang mau? Siapa yang nggak suka sama Aziz? Aku belum lihat dan kaget sih. Iya toh. Kaget aku. Ya untuk orang yang netral oke, sampai sebatas itu aja kayak gitu itu loh. Cuman kalau buat aku brengsek. Zenwalk Haniato. The Blue Corner from Han Fighting Academy. The Arrow Linda. Kalau dengar suara gini, aku jadi kangen banget sama namanya cage, ring. Oke. Let's go. Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast combat sport pertama di Indonesia. Apa kabar Mbak Linda? Sangat baik saya Mas Adi. Mas Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ya. Biasanya kita ketemunya itu di acara-acara bela diri, ya kan? Ini kali ini kita ketemuannya di acara podcast ini. Jadi di acara silat lidah gitu. nggak apa-apa sesekali ya, gitu itu. Dan aku baru pertama kali lihat Mbak Linda itu nggak kayak biasanya. Yang biasanya diam-diam aja, tiba-tiba fight. Kalau ini tiba-tiba kok ada apa sebenarnya? Baru kali ini aku lihat Mbak Linda tuh bener-bener cyber gitu sama orang, panas gitu. Ngomong panjang kali lebar tuh baru kali ini. Sebenarnya ada apa sih? Ada hal sensitif yang memang tersentuh yang udah nggak bisa ditolerir lagi apa gimana gitu? Ya kalau ada orang depan gue gebukin sekalian. Waduh. Intinya gitu sih. Tapi kan kita nggak bisa seenaknya seperti itu. Jadi perihal dari 2M ceritanya. Aziz Kalim lah ya, kita balik lagi kan yang lagi hot banget namanya ini. Dan KKJ juga kan. Itu masalah kan problem udah clear. Iya kan? Udah clear nih, udah nggak ada masalah dan mereka juga sudah bertegur sapa, sudah asik lah Mas Adi, sudah enjoy. Kalau kita sudah melihat semua lah kan. Memang ini pertandingan yang ditunggu-tunggu seumat jagat raya Indonesia sampai ke Malaysia sana kan, ya kan. Dan ya aku bilang oke, kayak gitu itu nggak masalah. Kalau misalnya mereka berdua itu fight dan hasilnya memang Aziz yang menang. Tapi kok ada yang julid? Wah, yang julid ini aku baru ngucek mata pagi-pagi. Ada yang nge-tag ngucek mata kan? Apa lagi nih ya? Bilang kayak gitu itu. Sebelumnya nggak pernah Mas Adi, nggak pernah. Dan aku juga cuma lihat itu kalau sebatas Instagram atau sosial media. Gitulah anak-anak kan kita juga pernah profesional ya, fight profesional biasa tuh, ada yang bakar-bakar tuh biasa lah. Aku anggap itu lumrah lah, biasa. Loh, kok ini yang ada yang menggiring opini tidak bagus seperti itu? Apakah saya boleh menyebutkan namanya di sini, Bapak Adi? Boleh? Monggo, silakan. Ntar paling editor, biar editor yang ngerjain. Oke, boleh bapak-bapak semuanya? Boleh, oke. Udah diizini pemirsa. Boleh. Nah, si email, ya kan? Aku tuh nggak ngerti email itu siapa. Terus terang, demi Tuhan, aku nggak ngerti si email itu siapa. Tapi mau gue kenalin? Mau gue kenalin? Oh, mau banget aku. Jadi kayak ibaratnya tuh, kalau udah ini sampai aku ke Jakarta Mas Adi, ke Jakarta, ibaratnya itu
Aku bukan mancing dia sih sebenarnya. Aku juga jarang-jarang tuh keluar dari camp kayak gitu tuh. Sampai aku izin sama suamiku. Suamiku tuh nggak tahu aku di sini. Nggak ngerti. Baru pagi tadi dia ngerti. Serem banget. Serius. Yang tahu cuma beberapa pihak orang. Anakku tuh kesini juga, Bu, ngapain kesini tumben? Ngeliat kalian. Nggak ngerti. Jadi yang tahu cuma kita berdua. Gitu Mas Adi. Dia ngomongnya sambil begini tangannya. Di sini nek posjo dilingkes loh, kelaminnya nanti dilingkes loh. Iya, kegedean Arep apa, Mbak? Arab ngono cheat kayak Mana yang udah. Iya Mas Adi. Gitu. Ya gimana ya Mas Adi ya? Logis lah. Ibaratnya kita sama-sama punya tim. Kita sama-sama punya tim. Si ini ibaratnya dia adalah istri seorang presiden ISKA dan punya kedudukan yang bagus. Saya hormatin itu, kayak gitu. Di saat itu dan kalau sekarang nggak respect lagi aku, gitu itu. Ini bukan masalah organisasi, tapi ini benar-benar personality, kayak personal gitu. Udah ya. Benar-benar sudah personal ini. Aku nggak terserah anakku mau tanding di Wako, anakku mau tanding, ini di kayak diseret deh. Anakku mau tanding di mana aja, kayak di organisasi apa aja. Kan kita memang profilnya kita adalah camp, Hand Fighting Academy. Memang terbuka kita untuk submission manapun. Iya, benar, kayak gitu itu. Tidak menutup apapun, kayak gitu itu. Dan memang juga atlet-atlet Balinda ada yang juara ISKA juga ada kan? Ada. Anak-anak Han kan? Ada. Juara Wako juga ada kan? Ada juara. Jadi ibaratnya tuh dan ada kalah juga di apa namanya itu di organisasi di dua-duanya. Kalahnya itu bahkan kalah dicurangin kayak gitu itu. Ada. Tapi apakah kita berkoar-koar? Anak gua kalah. Halo, kayak gitu itu. Siapa yang nggak suka sama Aziz Kalim? Gimana perasaan lupa gitu itu. Ini suami aku aja tuh orangnya nggak banyak sound kayak gitu tuh. Aku juga tipe kalau orang yang nggak banyak cucuk gitu nggak. Cuman kali ini memang aku kayak seperti wah ini keterlaluan nih. Aku bilang kayak gitu itu. Oke, dari kemarin aku melihatnya kayak seperti sebenarnya aku nggak mau nyenggol KKJ-nya, tapi dari KKJ yang ngomong katanya Aziz atlet sampah guys. Coba lu denger ya, Aziz atlet sampah. Terus apalagi tuh yang aku dengar tuh dan bla bla segala macam dari sampahnya aja tuh kalian sebagai manusia normal ya kan yang bijak boleh nggak seorang atlet sesama atlet Indonesia tidak serespek itu boleh menjual tapi nggak sampai seperti itu gitu itu. Tapi kan dari sini kita bisa lihat ya yang mana faktor yang influencer yang mana faktor yang beneran faktor kan kelihatan sampahnya ini siapa gitu itu. Oke, nah kita balik lagi nih. Itu sudah berlarut sih. Aku nggak dengan ini saya tidak ada dendam ataupun kesakit hatian saya kepada si KKJ. Tidak. Saya tahu ini adalah bisa jadi di sekelilingnya ya ngomong A B C kita nggak ngerti kan. Dan saya juga baru tahu KKJ ini Pak. Dulu saya nggak ngerti, serius, nggak ngerti. Saya cuma taunya Bang Mustadi. Itu pun saya taunya karena beliau ini adalah pertama pernah menjadi wasit juri di One Pride. Oke. Dan saya tanya kepada suami saya, itu memang temennya. Ya temen dekat apa temen jauh saya nggak ngerti. Yang pasti kita di circle-nya combat sport kita pasti sama-sama tahu. Ya Kak Linda, orang combat sport kan itu aja. Iya. Circle-nya tuh masih sempit sebenarnya, belum sebesar itu gitu. Kita hafal kayak gitu itu. Dan saya ketemu sama istrinya dan saya tahu istrinya ini baru ini tahu. Oh ini seret gitu ya. Miss ini si Miss ini istrinya ini Gusti Allah. Kok sampai ngomongnya ngaco banget nih cewek. Wah berarti sebenarnya nih ya ini bukan level aku. Terus terang jujur aku gak sombong, ini bukan level aku sebenarnya. Tapi aku harus counter karena aku gak suka. Aku bukan gak suka, tapi aku sakit sebagai seorang ibu mendengarkan anak ini kan. Jadi kalau kita di camp itu memang solidaritas, konsepnya tuh memang kekeluargaan. Jadi bukan anakku tiba-tiba ditandingin terus dijual kayak gitu tuh enggak. Terdekat apa sih hubungan Mbak Linda sama Aziz?
Wah, kok sampai semurka ini, kalau gue bilang murka ya. Murka. Baru kali ini gue lihat seorang Linda Daru tuh murka gitu. Murka. Tanding aja gue nggak semurka ini gitu itu. Ada histori apa gitu Mbak Linda sama Ajis? Oke, aku ceritain. Jadi Aziz itu dari Filipina. 11 tahun yang lalu, aku ingat sekali. Dan yang datengin aku tuh orang tuanya dulu. Ini Aziz mungkin nih ya, ini mungkin Aziz baru tahu juga, karena aku nggak mau banyak cakap kalau soal hal seperti ini. Ini Aziz mungkin juga baru tahu. Ibunya datang ke saya, terus insya Allah ibunya masih ingat ya. Ibunya datang saya, salaman dengan saya, dengan wajah polosnya, Mbak Linda saya titip anak saya, karena anak saya ini suka banget boxing. Apa boxing, tapi dia memang dasarnya dulu di Filipina karate. Oh oke, ibu, sampai saya dipeluk Pak, gitu itu. Terus kita komunikasi lanjut. Beberapa kali ketemu lah, 3-4 kali. Aku kalau setelah mendengar omongan si email ini seperti itu, waduh gila Pak. Kalau ibunya denger nih, mungkin ibunya dengar, tapi mau bilang mau apa aja, paling cuman ya Allah, paling dia berdoa gitu ya, ya Allah ya tolong selamatkan anakku. Tapi aku nggak bisa. Karena itu adalah menurutku, ibu menitipkan anak kepada ibu, itu adalah tanggung jawabku. Itu yang buat aku murka, sakit Pak. Sakit. Aku kayak seperti ibu dan kakaknya. Berapa kali aku melihat Aziz itu berdarah-darah di saat latihan, di saat pertandingan. Berapa kali aku lihat kucuran air matanya Aziz. Gitu itu. Berapa kali Aziz itu curhat, Mbak Linda, aku kalau misalnya dulu ya ceritanya, jadi sepak terjangnya Aziz ini, dia datang ke Solo, dia mengawali dengan debutnya dengan boxing. Oke, boxing, terus Ko Yohan kan orangnya memang tipenya, kalau misalnya kayak bukan kurang hoki ya, tapi kurang epic kelihatan di boxing, kita pindahin dia ke Muay Thai. Muay Thai nggak Wusu coba di One Pride kayak gitu itu. Terus akhirnya dia dapatnya goalsnya di kickboxing ya, gitu. Itu bukan hoki juga, itu perjuangan. Perjuangan lah. Aduh panjang banget kayak gitu itu. Jadi di Han sana diarahkan anak sesuai bidangnya. Jadi Iya, bela diri benar kan banget. bidangnya banyak nih. Ada karate, ada kickboxing, ada MMA, ada Muay Thai. Ini sama Mbak Linda treatmentnya ke para atletnya tuh dicoba. Oke, di boxing coba. Gimana progresnya? Bagus nggak? Di kickboxing gimana progresnya? Benar. Yang dia ternyata potensinya paling gede udah diarahkan fokus ke satu bidang gitu. Benar sekali. Cabur bela diri apa gitu. Jadi anak-anak kita dimaksimalkan di situ ya. Jadi anak-anak kita tuh di Han Fighting Academy itu jadi multi talent. Jadi sometimes suatu hari kalau Aziz disuruh main MMA, go Aziz. Gak ada masalah. 2M. Aziz. 2M. Gitu Pak. Jadi ceritanya, promotor bodoh mana yang mau bayar 2M? Orang bodoh mana yang mau bayar 2M? bullshit, tutup mulut lu. Fight sama gue. Iya kan? Udah kan kayak gitu. Jadi memang aku jadi kayak seperti ceritanya itu kayak seperti nggak tahu, kayak seperti aku cek mata, baca, kok lama-lama aku telaah lagi. Ini yang ngomong ini, terus aku tanya sama teman-teman. Aku tanya kan sama Mas, sorry ya, aku Mas Teke, Mas, ini prestasi ini cewek siapa ya? Oh, itu istrinya Ustaz. Prestasinya apa ya Mas ya? Gak ada, Lin, gak tahu. Oh ya? Aku tanya sama ada salah satu Bang Ferdi lagi. Aku bukan tanya, tapi bahkan dia nanya, itu grading dapat dari mana? Udah ya. Jadi benar-benar prestasinya. Terus ya udah. Ada loh, aku bahas history dia di podcast Zenwalk, ada loh. Ya udah, mungkin para Zenwalkers bisa cek di bawah atau di keyword tuh ada di podcast Zenwalk. Pernah aku interview di sini. Coba aja cek. Jadi memang kayak seperti nggak pantas Pak, nggak pantas dia ngomong seperti itu, ya kan? Ibaratnya nih kita cari lahan makan di piring yang sama. Di piring yang sama kayak gitu itu. Oke, dia misalnya kayak seperti mau cari nama kayak gitu, goreng lah, nggak masalah gue. Kayak gitu itu, nggak masalah. Tapi ini udah keterlaluan. Aku nggak perlu tanya Aziz, tapi aku ngikutin memang. Ya udah, aku langsung speak up aja kemarin itu secara nggak sengaja aja sih sebenarnya. Ini setelah aku pengen tahu rame-rame ini nih, ada kontekan sama Aziz? Ada. Apa bilang Aziz? Kalau jadi rame nih, anakku. Aziz, kamu
tahu, aduh ibumu. Oh, dia seneng banget. Ini ibu di sini nih. Dia seneng banget. Ibu manajemen ya. Jadi gitu Pak. Jadi aku itu kayak seperti tanggung jawabku, banyak anak-anak yang maksudnya ada ibu-ibu yang, Mbak Linda, aku titip ya anakku. Ya siap kayak gitu itu. Ya. Siapnya aku tuh tanggung jawabku gede Pak. Bener-bener. Ya. Jadi kita nggak bisa ngasih apa-apa yang wah kayak seperti camp-camp yang lain. Tapi kita memberikan fasilitas yang memang dia bisa latihan dan dia bisa berprestasi, mengangkat derajat keluarganya. Sama. Saya juga terlahir di orang yang biasa aja. Kalau saya tidak mengawali karir dengan bercucuran keringat dan berdarah, nggak sampai seperti ini. Kita nggak ketemu dong, bro. Dan kalau anak kalian disenggol sama orang, Bangga mamanya. langsung dikotek. Enggak. Maju di garda terdepan. Iya, maksudnya itu nggak semuanya diprotek ya Pak. Oh nggak semua. Enggak. Nanti pada nggak mau nggak mau. Enggak lah. Jadi ini tapi sih yang satu ini memang keterlaluan sih aku bilang. Udah over. Enggak Yang tergini. paling keterlaluan menurut Mbak Linda tuh apa sih? Mau aku tunjukin Di videonya. bagian apa sih? Aku baru lihat 2 videonya sih ya. Aku nggak mau lihat. Udah cukup. Ada yang nawarin. Kak ada yang ini. Udah. Aku nggak perlu validasi dari teman-teman semua kayak gitu itu. Aku akan mencari sendiri. Yang mana yang benar-benar, yang mana yang salah kayak gitu itu. Aku kan juga nggak mau Pak kalau ngomong asal ceplos tapi nggak ada faktanya. Ini fakta loh, dia ngomong seperti itu, salah besar sebagai ibu dari organisasi itu. Suamiku juga punya klub Pak, dan salah satu ketua cabur, salah satunya gak usah disebutin. Aku bininya, apa bedanya aku sama dia? Tetapi di sini aku bukan berusaha lagi, tapi aku menjaga etika. Mulut, cangkem itu, mulut gitu itu, telingaku nggak gampang, ya oke kayak gitulah sekedar gitu. Ya kalau misalnya mau prestasi, Kenapa Mbak Linda ngerasa harus menjaga semua itu? wah efek dampaknya luar biasa kalau kesalahan Pak. Kasihan murid-murid dipandang orang jadi. Nah, ini kan Mbak Linda kan ngerasa tadi sebagai istrinya seorang ketua gitu kan. Oke. Kenapa Mbak Linda juga merasa harus menjaga sikap itu gitu loh? Oh ya, karena itu menjadi ya mata orang kan gak cuma 2 ya, mata kan banyak ya, telinga kayak gitu tuh, mulut orang itu kan bahaya banget Pak. Bukannya saya bertopeng, tapi memang lebih bagus seperti itu. Tabur tua itu ada, jadi memang saya harus mau ngucapin, ditoleransi dulu dengan pikiran saya gitu itu, apa yang mau diucapin gitu itu. Karena mungkin kalau Mbak Linda katakanlah ngomong sembarangan, ya dampaknya akan ke Kohan. Nggak ke Han aja, ke semuanya, ke anak-anak didiknya juga gitu. Sekarang gini aja deh, aku bilang, anak gue baik banget nih, semua segala macam dan segala macam. Anak aku hebat-hebat, juara-juara, suamiku pelatih, bisa ngelatih juara, fakta. Kayak gitu. Gue punya camp, gini gue punya cabang. Itu kan promosinya aku, promosinya bagus, gitu itu. Itu orang akan ikut semua, positif kan semuanya. Makanya harus ngejaga sikap banget gitu. Pak, zaman sekarang sikap tuh dijaga. Matahari dikasih jaga. Jadi namanya aku percaya dengan tabur tuai, aku percaya namanya circle yang bagus. Kalau kita baik pasti ketemu sama orang baik. Kalau kita nggak baik, kita pasti ketemu orang nggak baik. Bener nggak bro? Tadi kan sempat nyinggung sedikit lah masalah Ajis, masa lalu Ajis awal-awal masuk di Han Academy. Dan tadi pernah Mbak Linda bilang Ajis sampai nangis-nangis. Ya. Emang momen apa yang sampai Ajis nangis-nangis tuh pas ngapain tuh? Ya sorry Aziz ya, aku cerita sedikit tapi nggak apa-apa lah. Memang aku bukan mencari pembuktian bahwa kamu itu adalah memang adalah star gitu itu, bukan maksudnya tuh kayak yang itu tuh starnya belum, sindromnya udah Cijai. Kita jadi Aziz itu sudah memang punya prestasi dari dulu-dulu tuh memang udah banyak. Dari mulai boxing, kickboxing, dari mulai mentok di wusu Pak waktu itu. Di wusu
kayaknya sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu itu. Jadi dia ada di masa aku harus gimana? Aku karepku piye ya? Gitu loh, Pak. Aku harus gimana ya? Aku harus kemana? Kayak gitu itu. Jadi dia ngobrol dia sudah ngomong sebentar. Ya Aziz, semangat Aziz. Semua tuh butuh proses. Aku bilang kayak gitu. Tapi kamu juga harus harus jaga kesehatan kamu juga. Jangan kamu gempur terus, latihannya tuh terlalu yang intens banget kayak gitu itu. Dia sempat juga cerita di sini kan, dia pas pelatnas di mana gitu ada masalah kesehatan dia kan. Ya, itu yang aku bilang. Tergantung kesehatannya Oke, dia. kalau dia sudah ngomong kayak gitu ya. Kan di podcast dia ngobrol masalah kesehatan dia. Ya, kesehatan gitu. Jadi dia ada masalah batuk darah Mbak ya. Yes. Batuk darah. Aku tadi nggak mau ngomong, tapi kalau dia ngomong udah ngomong di podcast ini. Ya. Orangnya memang seperti itu. Terus ya itu aku bilang, Aziz sabar. Sampai Aziz. Dia bilang saya latihan dalam pikiran. Netizen pikir itu bercanda. Itu beneran. Dia latihan dalam pikiran itu beneran. Bener. Itu nggak lagi bercanda Aziz ngomong gitu. Enggak, bener. Kan kadang nggak bisa bedain netizen nih Aziz lagi bercanda apa lagi serius, ya kan? Datar aja orang. Datar aja. Bener. Aziz tuh ngomong serius. Saya latihan dalam pikiran. Itu bener bro. Itu bener. Udah diterapin aja kalau nggak percaya sih. Jadi namanya hipnoterapi, Iya, champion. Bener. Nah kalian mainnya kurang jauh makanya nggak tahu. Iya bener. Terus ya itu, jadi si Aziz itu sampai curhat ke saya. Ya saya dicurhatin kayak gitu dengan beberapa atlet sering. Yang ngelihat mereka nangis tuh sering. Bahkan saya ikut nangis kadang. Tapi kayak gitu. Tapi udahlah ya. Namanya juga hati. Saya juga factor Pak. Tapi ya wanita juga gue. Tetap aja. Ini buktinya menunjukkan bahwa Mbak Linda wanita. Kalau lagi sisi fighternya nggak begini Mbak Linda. Ini lagi sisi wanitanya Mbak Linda keluar nih. Dan aku baru kita kenal dari 2018 ya, apa 16. Dari 2016 aku nggak pernah ngelihat sosok Mbak Linda kayak gini. Pokoknya Mas Adi duluan. Baru aku nyusul. Aku 2016 akhir apa 2016 akhir Gimana gue nggak dulu. Pertama kali yang nyentuh oktagon One Pride itu Zenwalk. Iya. Pertama kali fight itu yang injek matrasnya itu gua. Mas Adi. Opening One Pride itu gua. Gak bohong aku. Serius Mas Adi. Aku taunya wah keren dulu Mas Adi. Terus siapa lagi ya Mas Adi terus Brando ya. Bla 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 segala macam lah, pokoknya rame di situ. Nah itu aku ngelihat, dan terus aku baru masuk ke One Pride terus Aziz sekali masuk kan. Ya itu Pak, ceritanya kita balik lagi ke Aziz tuh. Dan Aziz tuh sempat digadang-gadang juga di One Pride jadi superstarsnya loh. Iya kan, sempet kan? Emang diproyekin buat wah ini dapat spesial lah nih anak lah gitu. Zong itu makanya Aziz kritis kepercayaan. Itulah makanya dia sampai ada seketika dia nangis. Gimana ya, aku harus apa Aziz? Jangan Aziz. Aku sampai tanya Aziz, insya Allah Aziz masih ingat. Aziz masih sholat. Dia kan Muslim kan. Aziz sholat. Iya, ya udah kamu tahajud aja. Nanti insya Allah ada jalan keluar. Insya Allah Aziz masih ingat. Karena aku ngomong kayak gitu. Aziz, pokoknya jangan lupa sholat. Nanti Allah akan kasih jalan kamu. Hari ini kamu tuh kayak terseok-seok. Insya Allah Aziz. Aku tuh dulu sama kayak kamu Aziz. Dihina, dicaci, dikatain cacat, dikatain apa segala macem kayak gitu itu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, seketika Pak. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Kun fayakun Allahu Akbar. Iya. Serius Pak. Jadi kita percaya banget. Jadi terus udah itu, ya itu Aziz. Iya kan dulu kan sempat digadang-gadang. Beliau beda nih kulihat perlakuannya. Wah beda untuk Aziz ini. Maaf memang sebagai fighter yang kita lihat waktu itu seperti itu. Iya. Beda nih Aziz nih ya kan. Potong tumpeng, dia yang potong tumpeng gitu kan. Dia sempat digadang-gadang banget kan. Karena memangnya mainnya entertain. Iya. Entertain banget waktu itu mainnya di One Pride memang. Pak, dia itu di mana-mana Pak. Kalau orang dia main ya, orangnya itu percaya diri full. Dia kalau udah main tuh pakai celana macannya, orang-orang udah tuh mata cewek sudah lihat tuh. Ya sorry ya, sorry. Maksudnya tuh Aziz ada ceweknya? Aziz, tanya aja. Aziz. Netizen sukanya soalnya yang begini nih, yang masalah percintaan. Ya ada. Kalau misalnya takutnya nanti
Ya dia pacaran sama cewek lah pastinya ya. Enggak. Atau sama cowok. Ya makanya kan ada cewek ada pacaran sama cewek pokoknya. Pacar apa netizen dia apa pacaran apa dia udah punya istri itu kalau misalnya kalian percaya sama omongan aku gak usah dipercayain, lebih percaya sama Aziz lah, omongnya Aziz lah, udahlah kayak gitu itu. Kalau aku tahu dia punya cewek, ceweknya siapa aku tahu, kalian mau tahu aku nggak mau kasih tahu. Nanti Aziz yang sepil nanti. Aziz yang spill sendiri lah. Kemarin dulu gue undang dibilang lagi platnas di mana, Kirgistan ya? Tajikistan apa Kirgistan? Dagestan. Pokoknya tantan gitu. Ya Kalau gitu. Dagestan sama Khabib dong. Ya itu lagi dia lagi fokus. Dia lagi fokus latihan, memang dia lagi meniti karirnya. Kemarin juga sempat aku komunikasi sama Aziz karena dari pihak promotor Beyond menanyakan gimana Aziz mau fokus ke amatir atau ke pro. Aku ya menjelaskan dengan sesuai omongan Aziz aja yang menyampaikan ke aku, dia mau ke amatir dulu. Karena memang dia ini adalah atlet negara, Pak, bukan atletnya sosmed. Ya kan? Makin dalam. Atlet negara, Pak, gitu itu. Mbak Linda kalau ngelihat sosok Aziz itu di tempat latihan kayak gimana sih orangnya? Kalau kita bicara yang kapan nih? Sekitar 8 tahun yang berapa tahun ya? Keseluruhan lah. Dia 11 tahun. Itu kan beda-beda ya. Jadi Aziz itu waktu masih kecil, masih umur 14 tahun, aku usia berapa? Ya dia masih kayak anak kecil gitu itu. Udah kayak ya latihan tapi fokus, banyak diemnya sih aku bilang kayak gitu itu. Dia gampang bersahabat. Kalau untuk sekarang dia gampang berkomunikasi gitu itu, dan dia juga sama kita kan dia sudah cukup senior di Han Fighting Academy ya. Kalau misalnya dia datang dia sharing latihan seperti ini tendangan. Jadi kan banyak tuh dia tendangan puter lah, mau low kick lah, mau high kick lah, mau apa. Terus ya dia gampang sharing. Terus kalau dia ada rezeki dia traktir teman-teman di camp, bawa makanan apa-apa, makan kayak seperti dia kemarin mau tanding kan, dia gitu, ini Mbak Linda aku ada ini nih. Oh ya dia selalu seperti itu. Humble. Jangan dibilang ada orang yang di netizen bilang, di sosmed bilang, Aziz kamu harus humble. Mau se-humble apa lagi tuh anak? Humble banget. Masa dia harus nyium-nyium tuh kaki sama orang? Humble, udah. Kayak gitu. Tapi penyakitnya Aziz tuh gitu. Bukan penyakit sih aku bilang. Aziz itu kurang lebih lah kayak aku. Ya kan? Kenapa tuh? Mungkin karena kita orang perantauan ya. Aku jadi kayak Batak ngomongku. Apa? Nggak suka disenggol, Pak. Bukan nggak suka disenggol, tapi kalau disenggol tipis-tipis nggak apa-apa lah. Ini kalau jelek langsung kayak gitu ya udah selesai. Kayak gitu itu. Dikejar terus, kejar terus sama apapun Aziz. Konsekuensinya kejar sampai dapat, sampai ke lubang semut. Iya. Ini kan kelihatan banget dari Aziz ngejar si KKJ kan, kita sama-sama tahu historinya gitu. Panjang banget. 2 tahun ya? Penuh drama banget. 2 tahun, Pak. 2 tahun. Dikejar terus sampai kemanapun si Aziz tuh. Iya benar, tipenya Aziz kayak gitu. Ya ini udah menyangkut harga diri sih. Siapa yang mau si Aziz dikatain sampah? Aku nggak pernah, demi Allah aku nggak pernah ngatain atlet orang. Lillahi ta'ala, aku nggak pernah ngatain atlet sampah, atlet kayak gitu itu. Nggak pernah, Pak. Itu kalau itu urusan Aziz sama KJ kan. Kalau urusan aku nggak ada urusan sama KJ. Aku ini urusannya sama si dia tuh. Sama kalau sama ini kan kalau Aziz benar-benar dikejar nih sampai dapat. Kalau ini ya aku kejar, apalagi sampai mana ngejarnya? sampai kemana-mana kayak gitu itu. Tapi dengan sudut pandang yang netral ya, gitu itu. Klarifikasi dan udah kan kemarin ada videonya klarifikasi. Ya itu mah klarifikasi buat eventnya dia. Kena prank ya. Aku sih udah yakin ini pasti dia mainan, karena memang orangnya suka lelucuan. Aku anggap sih lelucuan kan. Ya, gimana responnya dengan seperti itu? Tanggapannya? Biarin aja. Hihihi, aku bilang kayak gitu itu. Nanti aku buat dia klarifikasi beneran. Kayak gitu itu. Jadi mau nyembalinnya dengan kiss ini mau kemana nih? Sampai mana nih? Oke, kalau untuk match, kalau untuk tanding,
nggak tahu nih ya. Hmm. Kalau aku sudah memang track recordku boxing warak Pak. Kempo oke sudah. Jiu-jitsu masih jalanin. Prestasiku di jiu-jitsu masih jalan. Masih penasaran. MMA aku start tahun depan, masih penasaran juga aku. Muay Thai aku udah, kickboxing aku belum. Cobalah kita debut yuk. Iya dong. Udah lu pakai tangan 2, kaki 2, aku pakai kaki 1, tangan 1. Waduh. Iya kan Pak? Ya tapi sepertinya kalau kelihatan orang nggak bijak, tapi kan yang melihat itu, yang merasakan, yang tahu Aziz, yang tahu ceritanya itu saya. Kayak gitu itu. Gak cuma saya sih, banyak yang melihat gitu itu. Gitu. Selama dia tidak klarifikasi dan meminta maaf, di mana dia? Nanti ada saya. Di mana dia? Ada saya. Ada saya. Serem kali. Nggak main-main Pak aku. Iya. Serius, aku orangnya nggak bercanda Pak. Aku orangnya nggak bercanda Pak. Tanya sama anak-anak deh. Pernah kejadian beberapa kali. Aku nggak suka pansos, serius. Nyentuh deh anakku. Kayak gitu ya. Tapi dengan kita yang benar. Kalau aku salah, aku tuh orangnya Pak, kalau benar saya cari, kalau salah saya minta maaf. Aku orang kayak gitu. Kalau benar saya akan mencari kebenaran itu. Saya benar kok, ini fakta kok. Kayak gitu itu. Terus tujuan dia, aku mau tahu tujuan si Meim itu dia berbicara seperti itu. Apa sih 2M? Orang bodoh mana yang mau? Promotor mana yang mau? Itu dia lagi baca komentar netizen kali kayaknya. Mungkin ya, gitu itu. Dia juga 2M, tapi kan itu ada perpanjangannya kan, 2M, iya 2M. Sambil dia gini-gini nih. Orang Praktekin. Oke ya. Aku praktekin nih. 2M. Orang bodoh mana, promotor mana yang mau? Yang bayar orang 2M gitu itu. Ya kan? Wah, bullshit, aku bilang gila nih orang. Terus ada lagi yang siapa yang gak suka sama Aziz? Gitu itu. Itu aku belum lihat aku. Oh, ada tuh videonya tuh. Aku save. Aku simpan. Nanti kasih lihat ya. Sekarang. Boleh sekarang mana? Oke, ini ada video ini ya yang aku belum lihat kayaknya nih. Bentar. Ya itu tuh. Gengs, bantu jawab. Siapa yang gak suka sama Aziz? Coba silakan jawab. Kalau gue biasa aja, nggak ada rasa, nggak ada hati. Nggak ada personal, Aziz sama KJ itu nggak ada masalah. Cuma dia ada-adain sama Aziz. Aku tersinggung kamu ngomong gini, aku tersinggung kamu gini. Nggak ada, dianggap juga enggak sama KJ. Dianggap nothing. Dia cuma emang pengen dapat aja popularitas. Kalau nggak nyenggol KJ, siapa yang tahu dia? Tuh, Tensi Nasukawa. Aku udah nggak mau terima lagi. Karena ini pasti ngomong, kalau misalnya aku denger lagi, mulutnya bisa aku robekin beneran. Gitu itu. Udah, dengar kan Mas Adi? Aku belum lihat dan kaget sih. Iya toh. Kaget Ya aku. untuk orang yang netral oke, sampai sebatas itu aja kayak gitu itu loh. Cuman kalau buat aku brengsek aku bilang. Seret mulutku. Gitulah Mas Adi. Iya. Mbak Linda ini kan sebagai manajemennya Aziz Kalim ya. Iya, lebih tepatnya manajemen. Aziz Kalim tuh fee-nya atau bayarannya dari Platnas itu kan pastinya tahu lah Mbak Linda gambarannya berapa. Ada gambarannya berapa digit, Pak? 3 digit. Iya. Dari Bonus lah. yang kemarin Dion Lewat. lebih gede dia di Platnas. Lebih gede bonusnya. Lebih gede 4 kali lipat. Jadi Seriusnya aku bawa. ketika Aziz Kalim bilang 2M itu wajar apa enggak? Sangat wajar, bahkan lebih. Bahkan lebih. Dengan dia punya popularitas saat ini ya. Dari dulu sepak terjang sampai sekarang. Kayak gitu itu. Memang jadi atlet hidup nggak pakai biaya. Pakai biaya dong. Ya kan? Dan terbayar harusnya. 2M itu. Belum ada apa-apa. Serius Pak. Gitu itu. Yang gue dengar juga Aziz bisa beli rumah dari atlet ini. Iya, beli rumah. Dia
Itu sebelum main Pinter Beyond sekali. ya. Sebelum main Beyond Pak. Itu anak pinter. Jadi dia aku juga sharing sama si Aziz gitu itu. Apa namanya itu tentang Manajemen investasi. keuangannya. Iya, investasi. Jadi dia memang pengelolaan keuangan apa segala macamnya pinter sekali dia. Dan dia kayaknya atlet yang sederhana banget. Sangat sederhana, nggak neko-neko. Uangnya ternyata diinvestin ya. Iya, ya maaf Beyond, memang kenyataannya memang seperti itu, gitu. Belum gajinya Pak, belum bonusnya, belum ada orang support dia di belakang gitu. Nah kalau orang support sih nggak usah dihitung lah, uang pelatnasnya, gajinya, bonusnya gitu. Jadi menurut Mbak Linda sendiri angka 2M itu wajar apa enggak menurut Linda? Wajar banget, bahkan minta lebih. Itu orang nggak akan rugi sama Aziz. Orangnya juga performnya juga bagus ya kan, gitu itu. Dan memang dia memberikan kualitas, gitu. Oke. Padahal kalau hitung-hitungan nih bikin event, aku pernah rata-rata bikin event Mbak Linda. Oke. Bikin event itu kurang lebih ya habis 2M-an. Bikin sebuah event bela diri. Jadi sudah total keseluruhan tuh 2M-an. Berarti bayaran Ajis setara satu event. Makanya kan, ya sebagai kita balik lagi tuh si Miss E, dia sebagai manajemen atlet juga, sebagai pelatih, ya harusnya dia pasti bisa bedain kan, kayak gitu itu. Dengan popularitasnya Aziz sama si Kakak Jen kan beda kan, gitu itu. Angka 2M itu kan cukup fantastis lah kalau untuk atlet Indonesia, fighter Indonesia, dan kayaknya mustahil gitu. Kita sama-sama tahu lah, kita kan di industri ini lama banget. Iya, oke. Kayaknya belum ada satupun fighter Indonesia yang dibayar 2M murni pure dari promotor. Nah, angka 2M ini sebenarnya Ajis tuh lagi bercanda atau lagi serius konteksnya itu di live itu? Jadi sebenarnya Aziz itu ada ngomong sama aku tuh. Mbak Linda, kayaknya aku mau fokus dulu deh sama si gameku gitu itu. Terus ya memang konteksnya Aziz itu ngomong 2M itu tuh seperti dia menolak secara halus dulu pertandingan apapun. Dia mau fokus dulu dengan negaranya kayak gitu itu. Pertandingan profesionalnya manapun apapun. Oh ya, tapi kalau misalnya 2M itu terjadi ya go gas kayak gitu itu. Ajis realistis. Iya, seperti itu kan, gitu itu. Ya dan nggak salah kalau Aziz ngomong kayak gitu. Iya kan? Terus kenapa sananya jadi bacot? Jadi apa ceritanya jadi kok ditanggapin serius banget gitu itu. Diseriusin malah kabur. Gitu kan. Lah kita sekarang mau tanya. Oke, dia nyenggol anak gue sedikit nyenggol sekarang anaknya. Sorry ya. Kalau dia kan gak ada sorrynya. Kita tanya, Kakak J tuh 8 kali fight di Muay Thai juara apa aja? Lawannya siapa aja? Gitu itu. Yeah. Ayo. Dan sama-sama kita tahu, maaf, di Muay Thai lagi tidak baik-baik saja. Yang dari angkatan kita lah, dari zaman kita sampai sekarang, kayaknya yang top-topnya nggak ada yang mau main di Muay Thai. Ya kita ngomong apa adanya. Iya. Ada Serial Effendi, kenapa dia nggak mau main di amatir Muay Thai? Iya. Rodi Agustian, kenapa dia nggak mau main amatir Muay Thai? Dulu sempat pelatnas di Muay Thai. Emang kenyataannya nih apa adanya kita omongin ya. Apa yang adanya. top-topnya fighter Indonesia mana di Muay Thai yang main? Gak ada. Kalau nggak di wushu, kickboxing, sambo, pada lari ke situ kan? Ya, ini memang real life. Kita ngomong apa adanya. Apa adanya gitu itu. Ya, jadi aku juga balik tanya. Soalnya kemarin juga ada fighter yang datang ke sini dengan keluarganya mengeluhkan Muay Thai amatir ini gitu loh. Ya berarti kan? Berarti kan memang ada di sini nggak baik-baik aja nih organisasi gitu. Bener. Makanya yang maaf nih yang pro fighter yang top-topnya nggak mau lari ke situ. Iya benar. Ya bener Mbak Linda bilang tadi. Menang lawan siapa bos?
Menang lawan siapa aku tanya gitu. Iya, Dia iya, tanya popularitas Aziz itu terkenal dari mana kalau nggak senggol KKJ. Buset. Waduh, orang bodoh mana yang nggak tahu sama Aziz? Berarti kan dia nggak tahu apa-apa. Sekarang aku mau tanya, makanya aku tanya penisirin aku Pak. Itu cewek prestasinya apa gitu itu. Oh ternyata ya itulah prestasinya. Ajis juga udah memang dari zaman di OnePlate awal-awal juga udah main gitu kan. Sudah. Udah berkarir. Memang mungkin kalau di kebanyakan teman-teman netizen global nih, netizen Indonesia belum mengenal Ajis. Tapi kalau di fokus di circle atlet, teman-teman tahu Ajis Kalim. Ya, Kalau di industri combat sport pasti tahu Ajis Kalim. Gitu. Tahu Pak, tahu dari sampai sekarang pun juga orang yang militan sama Ajis tuh yang dari dulu sampai sekarang tahu, tahu. Ya memang rezekinya Ajis ketemunya KJ ya. Ya makasih KJ, nggak apa-apa. Ya, kalau menurutku sih, kalau aku ngeliat dari dua sisi ya. Iya. Pertandingan KJ pun nggak sampai bisa semeledak ini kalau nggak ada Ajis juga. Benar. Saling sebenarnya. Saling. Benar. Begitupun Beyond juga, kalau nggak ada Beyond pun mungkin juga nggak bisa semeledak ini. Pak hampir nggak, itu Aziz sudah nolak pertandingan. Ayo lu, hayo. Aziz nolak pertandingan. Baru tahu Pak. Iya, kenapa? Iya Pak, Aziz sampai sudah ngomong cetus. Saya nggak mau, Mbak Linda, saya sudahlah nggak mau tanding. Sabar Aziz, ada salah satu dari Kenapa nggak mau tanding? Ya karena memang organisasi ya, gitu ya. Makanya ada organisasi baru, UCC. Ya UCC itu. Oke. Jadi itu solusi ya. Solusi. Aku bilang itu solusi. Gimana nih? Ini menarik nih. Gimana pendapat Mbak Linda melihat di Indonesia tuh ada drama-drama organisasi seperti ini? Gimana kalau kacamata Mbak Linda sendiri sebagai atlet ngelihat fenomena organisasi seperti ini? Saya kalau melihat sebagai kacamata seorang atlet, ya itu bagus sih. Ada organisasi lain lagi. Maksudnya seperti UCC ini. Dan UCC ini ternyata semalam kan saya nelpon tuh dengan orangnya UCC semalam. Dan dia juga ada, nggak cuman ada kick striking aja, tapi ada yang lain-lain kayak gitu itu. Dan itu kan sebenarnya wadah buat kita sebagai atlet. Ya memang terus terang ya, keadaan combat sport di Indonesia ini lagi kurang baik gitu itu. Keadaannya kurang baik. Tapi secara hype sangat baik saya lihat. Iya, sangat baik. Tapi nah yang membuat kurang baik ini adalah orang-orang di belakang layarnya. Gitu itu, orang-orang di organisasinya. Kalau saya lihat ya, sorry lah. Memang kenyataan seperti itu, fakta kok. Sekarang banyak banget loh sanction nih bertebaran di mana-mana loh. Makanya sekarang anak-anak aku lihat tuh anak-anak malah milih profesional pro yang ibaratnya kontrak tidak mengikat, aku bilang kontrak tidak mengikat kayak gitu itu. Karena kalau diikat kontraknya 4 tahun, tandingnya cuma 2 kali Pak. Kayak gitu itu. Kan itu kan juga kita jadinya tua di situ gitu itu, nggak bisa kemana-mana gitu itu. Gitu. Tapi setelah lahirnya sekarang kan, pada zaman dulu kan kita pilihannya nggak banyak. Pada saat ini kalau Mbak Linda menilai dengan banyaknya promotor, banyaknya sanction, jadi fighter punya banyak pilihan untuk pertarungan. Pendapat Mbak Linda sendiri dengan banyaknya promotor saat ini gimana? Bagus, bagus sekali. Karena untuk kalau aku lihat ya bagus sekali. Jadi ada persaingan antar promotor. Dan terseleksi. Betul. Yang mana benar-benar promotor yang bisa support atlet, bukan support artis. Gitu itu kan. Di Indonesia ini Pak, kekurangan kita adalah harga artis tinggi Pak. Atlet dibayarnya kayak kaleng-kaleng. Bayangin Pak. Gitu itu. Ya kan mungkin artis ini untuk menaikkan combat sport kali. Bisa jadi sih. Ya, bisa seperti itu, Pak. Tapi ya dilihatlah kesejahteraan atlet. Atlet tuh
bawa negara Pak, Indonesia sampai kemana-mana, gitu itu. Diperhitungkan juga lah, gitu. Kalau aku lihat kondisi saat ini ya, kalau dari gue, dengan banyaknya promotor kayak gini nih, yang paling diuntungkan adalah sebenarnya atlet. Atlet aku bilang, Iya. atlet. Aku bersyukur banget sih dengan banyaknya promotor, terus banyaknya event yang lain-lain, terus juga next. Kan nih banyak nih pertandingan Pak, banyak event, banyak wadah kan. Kemungkinan besar loh 3 atau 5 tahun lagi generasi-generasi yang muda ini bisa levelnya selevel boleh disebutin nggak sih selevel UFC dengan dia dengan dia warak dulu di event amatir terus event amatir kenyang dulu nih amatir kan ini sekarang kita bicara Indonesia ya amatir di Indonesia kenyang dulu nih terus dia ngambil rekornya yang banyak pertandingan di Indonesia nanti dia dengan bisa menjalanin dengan pertandingan di internasional seperti One Champ itu dengan lebih Jadi udah mudah. matang di amatir dulu, habis itu baru ke yang pro-nya ya, gitu. Benar. Gitu itu. Jadi memang ini aku bilang seneng banget aku kalau sebagai kita yang punya camp gini, punya atlet banyak, kita bersyukur. Manajemen. Iya. Dan memang saat ini kan memang para promotor ini kan pusing nih. Kenapa pusing? Sekarang fighternya susah diatur. Susah diatur. Iya, fighternya susah. Memang ini berat untuk para promotor karena fighternya ngelunjak jadinya. Bahasanya begitu. Ngelunjak jadinya berani negosiasi harga. Iya. Ya karena fighter juga realistis gitu. Mana bayaran tertinggi, go. Kan yang diuntungkan fighter. Kalau zaman dulu kan kita nggak bisa. Adanya cuman itu. Ya itu. Mau nggak mau kita nerimo. Iya. Apa yang dikasih promotor ya sudah kita jalanin. Tapi saat ini kalian para fighter bersyukurlah kalian. Ya bersyukur banget. Kita udah ngejalanin yang susah-susah. Kalian tinggal enaknya. Iya benar. Sekarang enak tinggal kalian berpotensi kelihatan langsung bisa keluar negeri. Bisa. Fight di luar, dilirik promotor internasional. Iya, benar. Bahkan zaman kita dulu. Profesional langsung ya. Sekarang sudah ada amatir, ada MMA amatir, gitu-gitu, yang nasional maupun internasional. Jadi kayak buat anak yang usia belasan tahun gitu, jangan buru-buru ke profesional dulu, di amatir dulu udah. Manfaatin dulu di amatir, kenyang-kenyangin dulu di amatir. Nanti pas jadi profesional, wah ganteng banget hasilnya. Serius. Oke. Gitu. Nih terakhir sebelum kita tutup. Oke. Pesan buat Miss I, silakan. Oh, ya pesan buat Miss I nggak lain nggak bukan sih apa ya? Kalau diajak fight dia lari-lari, nggak akan mungkin nggak. Kalau mungkin, alhamdulillah, aku tungguin. Aku udah bilang kan, aku tungguin udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gitu itu. Udah sediain dong ring, boxing glove. Gak usah pakai boxing glove juga nggak apa-apa. Mau rulesnya apa juga oke. Gak usah pakai menitan juga oke. Gitu itu. Nggak jambak-jambakan kan? Kak ngapain jambak-jambakan? Ngapain jambak-jambakan? Udah ya segera berkomunikasi dengan pihak-pihak yang kalian sebut kayak gitu itu, mengklarifikasi bahwa omongan kalian itu omongan apa Pak? Sampah aku bilang. Jangan di anu ya Pak. Jangan di silent, biarin aja. Oh, biarin aja. Ini nggak usah disensor. Gak usah disensor. Oke. Omongan sampah. Kayak gitu itu. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong hati-hati. Udahlah, klarifikasi aja, minta maaf. Gampang kok, jangan ego. Aku nggak ego kok, aku langsung sini. Halo, sama Mas Adi. Buat apa? Buat apa? Ya aku fair kok. Kayak gitu itu. Padahal lu nyuel anak gua. Kayak gitu. Ya udahlah, gitu Mas Adi. Ya terakhir sekali nih Mbak Linda. Sebelum kita lanjut ke part 2, di part 2 kita akan bahas historinya seorang Linda Darau. Kita akan kupas tuntas, kita kulitin Mbak Linda di part 2. Serem. Iya. Oke.
Dan terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan ke para netizen yang mendukung Mbak Linda dan nge-hate Mbak Linda untuk case yang terjadi saat ini. Silahkan Mbak Linda. Orang yang bijaksana dan cerdas harusnya bisa membedakan bahwa KKJ memang punya popularitas sebagai konten kreator ya, kalau kita lihat. Tapi kalau di bidang prestasi, bela diri ya, sudah jelas bahwa Aziz jauh di atas KKJ. Itu sudah jelas banget. Jadi menurut saya sangat bodoh sekali jika Anda menyebut bahwa Aziz itu pansos kepada KKJ. Kita sudah sama-sama tahu bahwa mereka tuh star kan saat ini dan sudah punya penggemar masing-masing seperti di bidangnya itu. masing-masing. Di bidangnya masing-masing ya kan. Ya kalau dari gua Mbak Linda melihat fenomena saat ini semuanya saling berkontribusi ya. Benar. Tidak ada si paling berjasa, Yes. si paling tenar, si paling berprestasi, si paling julid. Tanpa langit bintang tidak terlihat. Tanpa bintang langit tidak bermakna. Ikutin terus podcast Zenwalk. Zenwalk! Oh!